Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi kajian kita tentang Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah. Sudah sampai pada surat yang ayat yang ke-135, dan berikut adalah bunyi ayatnya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu kul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya, dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim itu dari golongan orang musyrik. Sebab turunnya ayat ini adalah Ibnu Surya berkata kepada Rasulullah SAW, tidaklah ada suatu petunjuk yang benar kecuali yang kami anut. Oleh sebab itu, wahai Muhammad, ikutilah apa yang telah kami lakukan agar engkau mendapat suatu petunjuk. Orang-orang Nasrani pun mengatakan seperti itu juga. Sehubungan dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-135 surat Al-Baqarah yang menegaskan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah agama yang suci dan bersih dari perubahan-perubahan yang bisa menjadikan seorang terjerumus ke dalam jurang kesyirikan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat yang ke-138 surat Al-Baqarah. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Artinya, sibghah Allah atau celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah Rasulullah SAW pada suatu ketika bersabda, sesungguhnya Bani Israel mengajukan pertanyaan, wahai Rasulullah, adakah Tuhanmu membuat celupan? Jawab beliau, bertakwalah kepada Allah. Maka Tuhannya mengabarkan tentang Nabi Musa dikala ditanya oleh kaumnya tentang sibgoh atau celupan. Maka Musa menjawab, ya, aku mencelup beberapa warna merah, putih, dan hitam. Semua warna hasil celupan kami. Sehubungan dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-138 sebagai ketegasan bahwa celupan Allah atau iman kepada Allah yang tidak disertai kesyirikan adalah sebaik-baik celupan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Murdawai dari Ash'ath bin Ishaq dari Sa'id bin Zubair dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat yang ke-142 sampai dengan 144. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Surat yang ke-143-nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yatabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratun illa alal ladzina hadallahu
wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ayat yang ke-144-nya, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawallu wajhaka syatral masjidil harami wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yaitu umat Islam, dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sungguh kami sering melihatmu kamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah dikala Rasulullah SAW melakukan salat menghadap ke Baitul Maqdis, beliau sering menengadahkan mukanya ke arah langit, menunggu perintah dari Allah SWT, mengharapkan agar kiblat salat dipindahkan kembali menghadap Ka'bah atau Masjidil Haram. Sehingga turunlah ayat ke-144 surat Al-Baqarah yang memerintahkan agar kiblat dalam melakukan salat kembali menghadap ke Masjidil Haram sebagaimana semula. Sebagian kaum muslimin ada yang berkata, inginlah rasanya kami mengetahui tentang nasib orang-orang yang meninggal di antara kami sebelum pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Masjidil Haram. Dan bagaimana pula tentang salat kami sebelum pemindahan arah kiblat ketika kami melakukan salat menghadap ke Baitul Maqdis. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-143 surat Al-Baqarah yang dengan tegas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun iman mereka yang mereka telah melakukan peribadahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada waktu itu. Sedangkan orang-orang yang berpikir secara picik dan tolol pada saat itu berkata, apakah yang memalingkan kaum muslimin dari kiblat mereka, yaitu Baitul Maqdis yang selama ini mereka menghadapnya, sehingga mereka kembali menghadap Masjidil Haram. Sehubungan dengan perkataan mereka yang berada dalam ketololan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-142 surat Al-Baqarah sebagai jawaban tentang perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Masjidil Haram. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dari Ismail bin Abi Khalid dari Abi Ishaq dari Bara.
Di antara orang-orang Islam ada yang ingin mengetahui tentang nasib orang-orang yang telah meninggal maupun gugur sebagai syuhada sebelum berpindahnya kembali arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sehubungan dengan keinginan kaum muslimin itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-143 yang menegaskan tentang nasib mereka. Allah semata-mata tidak menyia-nyiakan keimanan dan amal saleh mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Bara. Rasulullah SAW melakukan salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan namanya. Padahal dalam hati kecil beliau lebih cenderung melakukan salat menghadap ke Ka'bah. Pada waktu Rasulullah SAW mendapat perintah untuk melakukan salat menghadap ke Masjidil Haram kembali, yang pada saat itu salat yang dilakukan pertama kali adalah salat asar, sebagaimana yang ditegaskan pada ayat ke-144 surat Al-Baqarah. Ada seorang sahabat yang pergi ke luar kampung menemui sekelompok kaum muslimin melakukan salat di masjid dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Yang kala itu mereka sedang melakukan ruku. Sahabat itu berkata, "Demi Allah, aku telah melakukan salat asar bersama Rasulullah SAW dengan menghadap ke Masjidil Haram." Mereka pun memutar arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Dengan kejadian itu maka timbullah pemikiran di kalangan umat Islam tentang nasib orang-orang Islam yang telah gugur dikala diperintahkan salat menghadap Baitul Maqdis. Sehubungan dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-143 sebagai ketegasan bahwa nasib mereka tetap berada di dalam surga lantaran iman mereka tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Nuaim dari Juhair dari Abi Ishaq dari Bara. Selanjutnya ayat 150 sampai dengan 151 surat Al-Baqarah. Wa min haitsu kharajta fawallun wajhaka syatral masjidil harami wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujatun illa ladzina zalamu minhum fala tahsyauhum wahsyauni wala timma ni'mati 'alaikum wa la'alakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu dan supaya kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-150 dan 151 surat Al-Baqarah diturunkan sehubungan dengan peristiwa yang menyangkut diri Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah SAW memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram, sehingga orang-orang musyrik mengatakan,
Sungguh kini Muhammad dibingungkan oleh ajaran agamanya. Dia memindahkan kiblatnya ke arah kiblat kita, itu Baitul Maqdis. Sesungguhnya kitalah yang lebih pantas mendapat petunjuk, dan Muhammad kini sudah akan mengikuti agama kita. Kedua ayat ini diturunkan oleh Allah SWT sebagai peringatan bagi mereka. Orang-orang yang beriman tidak perlu merasa takut terhadap caci makian orang-orang yang musyrik. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Suddi melalui sanad-sanadnya. Selanjutnya ayat yang ke-154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-154 surat Al-Baqarah, diturunkan sehubungan dengan gugurnya seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Tamim bin Hamam pada pertempuran Badar. Pada peperangan Badar itu gugur pula beberapa sahabat Nabi yang lain. Ayat ini diturunkan sebagai kejelasan bahwa para syuhada yang gugur di medan laga tidaklah mati. Mereka hidup di alam lain, di mana mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup mereka itu. Hadis riwayat Ibnu Mandah dari Suddi Sagir, dari Kalabi, dari Abi Salih, dari Ibnu Abbas. Berikutnya ayat yang ke-158. Inna safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita awi tamara fala zunaha alaihi ayat tawaffa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu ketika Urwah mengajukan pertanyaan kepada Aisyah, bagaimanakah pendapatmu tentang firman Allah, Inna safa wal marwata min sya'airillah, sampai akhir ayat. Menurut pendapatku, ayat ini menegaskan bahwa orang yang tidak tawaf di Safa dan Marwah tidak berdosa. Aisyah menjawab, sebenarnya takwil itu tidak benar. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan para sahabat Ansar, wahai anak saudaraku. Mereka sebelum memeluk agama Islam mengadakan upacara keagamaan terhadap Tuhan mereka yang bernama Manat yang jahat. Mereka menolak bertawaf antara Bukit Safa dan Marwah, sehingga mereka mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, di zaman jahiliyah kami berkeberatan untuk melakukan tawaf antara Bukit Safa dan Marwah. Sehubungan dengan itulah Allah SWT menurunkan ayat ke-158 surat Al-Baqarah untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan imam yang lain dari Urwah dari Aisyah. Pada suatu waktu Asim bin Sulaiman mengajukan pertanyaan kepada Anas tentang gunung Safa dan Marwah. Anas memberikan jawaban, kami berpendapat bahwa tawaf antara Safa dan Marwah adalah merupakan acara keagamaan di zaman jahiliyah. Dan sesudah Islam datang kami tidak pernah melakukan itu.
Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-158 yang memberikan penjelasan tentang hukum sa'i di antara Gunung Safa dan Marwah setelah Islam lahir. Hadis riwayat Bukhari dari Asim bin Sulaiman. Pada suatu ketika Ibnu Abbas memberikan keterangan bahwa setan-setan di zaman jahiliyah di kala malam hari berkeliaran di sekeliling Gunung Safa dan Marwah. Di antara dua tempat itu terdapat berhala-berhala yang menjadi Tuhan orang-orang jahiliyah saat itu. Ketika agama Islam telah hadir di tengah-tengah mereka, maka kaum muslimin berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan melakukan tawaf antara Gunung Safa dan Marwah. Sebab upacara yang demikian itu adalah upacara yang kami lakukan di zaman jahiliyah." Sehubungan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-158 surat Al-Baqarah untuk memberi penjelasan kepada kaum muslimin bahwa antara Gunung Safa dan Marwah diperbolehkan untuk melakukan sa'i dikala mereka melakukan ibadah haji atau umroh. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat 159 sampai 160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ayat ke-160-nya, innal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Asbabun nuzul dari kedua ayat di atas adalah pada suatu ketika Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Mu'adz dan Kharijah bin Zaid bertanya kepada segolongan pendeta Yahudi tentang beberapa hal yang terdapat dalam kitab Taurat. Para pendeta menyembunyikan hal-hal yang ditanyakan itu dan merasa enggan untuk memberikan jawaban. Sehubungan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-159 dan 160 surat Al-Baqarah untuk mengungkapkan rahasia para pendeta yang mengumpat ilmu yang dimiliki. Mereka akan dilaknat oleh Allah sepanjang mereka tidak mau bertobat. Seandainya bertobat, maka Allah pun akan menerima tobatnya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-163 dan 164. Surat Al-Baqarah yang surat dengan ayat yang terbanyak dalam Al-Quran. Wa ahlukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'
mimma in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifi riyahi wassahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumi yaqilun. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya. Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Asbabun nuzul dari kedua ayat ini adalah ketika ayat ke-163 diturunkan, orang-orang musyrik merasa takjub dan bertanya-tanya, apakah benar Tuhan itu Esa? Jika yang demikian itu benar, maka berikanlah kepada kami bukti yang konkret. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-164 surat Al-Baqarah yang menegaskan tentang bukti-bukti yang diminta oleh orang-orang musyrik tersebut, yaitu tentang bukti-bukti keesaan Tuhan Allah SWT. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dalam kitab sunannya. Setelah ayat ke-163 diturunkan kepada Rasulullah SAW di Madinah, orang-orang kafir Quraisy di Makkah bertanya, bagaimanakah Tuhan yang tunggal dapat mendengar manusia yang banyak? Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-164 surat Al-Baqarah sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Abi Syekh dalam kitab Al-Idmah dari Atta. Pada suatu ketika orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan gunung Safa ini menjadi emas, sehingga kita dapat memperkuat diri untuk melawan musuh. Sehubungan dengan itu turunlah ayat ke-115 dari surat Al-Maidah yang berbunyi, Inni munazziluha alaikum. Sungguhnya aku akan menurunkan kepadamu, yang mana ayat ini memberikan keterangan dengan jelas untuk menyanggupi semua permintaan mereka, dengan persyaratan apabila mereka tetap kufur setelah dikabulkan permintaannya, maka Allah akan memberikan siksaan yang belum pernah diberikan kepada suatu kaum di dunia ini. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, wahai Tuhanku, biarkanlah aku dan kaumku. Aku akan mengajak mereka sehari demi sehari. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-164 surat Al-Baqarah. Di dalam ayat ini Allah SWT memberikan penjelasan mengapa sehingga mereka meminta agar gunung Safa dijadikan emas, padahal mereka mengetahui bahwa banyak tanda-tanda yang luar biasa tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Murdawaih dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alqaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun
dan tidak mendapat petunjuk. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-170 surat Al-Baqarah diturunkan sehubungan dengan ajakan Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi untuk memeluk agama Islam, serta pemberian kabar gembira dan peringatan kepada mereka tentang siksaan dan adab Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Ada dua orang Yahudi bernama Rafi bin Huraimalah dan Malik bin Auf menjawab ajakan Rasulullah SAW tersebut dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, kami akan mengikuti jejak ajaran nenek moyang kami sendiri, sebab mereka lebih pandai dan lebih mulia daripada kami." Dengan adanya jawaban tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-170 surat Al-Baqarah sebagai teguran terhadap orang-orang yang selalu ingin mengikuti jejak ajaran nenek moyangnya dalam melakukan agama dengan meninggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Demikianlah kajian kita kali ini tentang Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah dari ayat 135 sampai dengan 170. Akan kita lanjutkan pada kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.